Bab 792. Pria kuat, Tien Sniu. Senior, aku ingin bertanya padamu, apa pilihan terbaik untuknya? Tanya Eric Kin. Pilihan terbaik adalah membiarkan dia pilih sendiri, kata lelaki tua itu dengan makna yang dalam. Aku mengerti. Eric Kin berpikir, menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. Kakak Kin. Carson melihat Eric Kin dan bergegas menghampiri sambil tersenyum. Eric Kin tersenyum dan bermain dengan Carson. Sebuah reiki perlahan mengalir keluar dan Carson secara perlahan-lahan tertidur. Eric Kin membelai rambut anak itu, dan sentuhan reiki mengalir keluar, menandai beberapa kenangan jauh di benaknya. Eric Kin tidak terlalu banyak menggunakan barang-barang yang ditinggalkan ayahnya. Itu terlalu berat. Eric Kin hanya meninggalkan berbagai teknik yang telah dia jalani, resep pil, Begitu ini diaktifkan, Carson sudah bisa menjadi pejuang kebanggaan, seperti dirinya saat ini. Biarkan Carson hidup seperti manusia, jika suatu saat nanti Carson lelah atau marah, tanda ini secara otomatis akan terbuka, membawa perubahan hidup yang baru. Eric Kin tiba-tiba ingin menangis, teringat pada ayahnya. Saat ini keadaan serupa membuat dia akhirnya memahami pemikiran ayahnya. Awalnya sang ayah menggendong dirinya sebagai bayi, entah dia memiliki pemikiran yang sama seperti saat ini. Pilihan terbaik adalah membiarkan dia memilih. Ayah, aku benar-benar ingin melihatmu. Eric Kin menghela nafas. 7 artefak suci, membuka belenggu ruang legendaris, mungkin bisa pergi ke alam ayahnya. Ketika tiba waktunya untuk pergi, baik si Brewok dan Ye Zun memilih untuk meninggalkan Eric Kin untuk sementara. Pertempuran Sekte King Yun membuat keduanya merasakan kekurangan kultivasi. Saat mereka kembali kali ini, mereka berdua mulai berlatih keras. Terakhir, Eric Kin, Davison Su, dan Scar bersama-sama kembali ke Sekte Qin. Tuan, ada seorang pria bodoh besar, apakah kamu ingin menemuinya? Di jalan pegunungan, tiba-tiba Davison Su berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya. Eric Kin tercengang sejenak. Ada seorang pria bertubuh besar yang lari ke Sekte Qin sebulan yang lalu dan berkata bahwa dia akan menantang guru. Dia sangat kuat dan menakutkan. Baik aku maupun Davison bukanlah lawannya. Pada akhirnya, Tuan Besar Gu Maju baru bisa menghentikannya, kata Scar sambil tersenyum masam. Setelah dia tahu kamu tidak ada di sana, dia tinggal di kaki gunung, mengatakan bahwa dia akan menantangmu dan membalas dendam setelah kamu kembali. Apakah masih tinggal di bawah gunung? Eric Kin mengangkat alisnya dan bertanya dengan penuh minat. Ya, tapi pria besar ini bodoh. Tuan, kamu akan tahu itu ketika melihatnya untuk pertama kali, kata Davison Su. Mereka bertiga berjalan di sepanjang jalan pegunungan dan segera sampai di sebuah desa kecil. Sekte Qin terletak tinggi di atas gunung. Di kaki gunung terdapat desa-desa yang berserakan. Karena letaknya yang terpencil, masyarakat di sini tidak hidup dengan baik. Menurut saran Davison Su, beberapa orang berjalan di sepanjang jalan pegunungan dan tidak memasuki desa, tetapi berdiri di tempat yang tinggi untuk melihat. Tanpa usah diingatkan, sekilas Eric Kin melihat seorang pria kuat berkulit gelap yang sekuat sapi, sedang membawa tangki air yang sangat besar dan tangki itu penuh dengan air jernih. Mata Eric Kin tiba-tiba berbinar. Dia melihat tubuh lelaki besar itu seperti kera lincah, terbang lebih dari 10 kaki dalam satu lompatan, dan jejak kaki yang dalam langsung muncul di tanah, tetapi air penuh di kepala lelaki besar itu tidak menyembur keluar. Kekuatan supernatural alami dan kendali yang luar biasa. Mata Eric Kin berkedip tajam. Hanya dalam waktu beberapa tarikan napas, pria besar itu datang ke sebuah rumah. Dengan suara keras, tangki besar itu diletakkan. Bibili, aku telah membawa air untuk 10 anggota keluargamu. Pria besar itu tersenyum konyol, wajahnya tidak memerah atau lelah, benar-benar tampak mudah.
Apakah bocah ini biasanya seperti ini? Eric Kin menatap pria besar itu dan sedikit kehabisan kata-kata. Basis kultivasi pria besar itu seharusnya berada di atas tingkat kelima fase kesempurnaan. Orang hebat seperti itu, jika ditempatkan di dunia luar, seharusnya menjadi ahli senior dimanapun dia berada dan dihormati oleh semua orang. Tapi dia mengenakan pakaian kasar dan mengangkut air di desa, terlihat tidak berbeda dari petani biasa. Lebih penting lagi, bukankah bocah ini datang ke sini untuk menantang dirinya? Jadi aku bilang bocah ini sedikit lugas dan baik hati. Jika dia tidak menantang guru, kita seharusnya bisa menjadi teman yang sangat baik. Davison Su tersenyum pahit. Sebelum pria besar ini datang, orang-orang di desa-desa Malang ini semuanya diurus oleh Sekte Qin. Sekarang pria besar itu sudah mengambil sebagian besar dari pekerjaan mereka secara langsung. Ayo turun dan lihatlah. Eric Kin tiba-tiba menjadi ingin tahu tentang pria besar ini dan mereka bertiga berjalan turun. Akhirnya kamu datang juga, bocah. Pria besar itu sedang minum dengan sekop air. Ketika dia melihat Davison Su, dia mendengus. Gurumu, Eric Kin, sudah pergi lebih dari sebulan, sebenarnya kapan dia akan kembali? Kenapa terburu-buru? Tuanku memiliki banyak urusan. Bagaimana mungkin sesantai kamu dan aku? Davison Su tertawa. Eric Kin tersenyum tanpa berkata-kata. Pria besar ini memang sedikit bodoh. Dia berdiri di seberangnya. Namun, pria ini bisa-bisanya tidak mengenalnya. Jelas pria ini bahkan belum melihat fotonya sendiri. Bahkan jika dia muncul, pria ini juga tidak bisa menantangnya. Tai Niu, kamu belum makan, kan? Seorang wanita tua berjalan keluar rumah dengan beberapa makanan di tangannya dan berkata kepada pria besar itu. Melihat Davison Su dan yang lain, wanita tua itu juga tersenyum. Di matanya, orang-orang muda ini semuanya orang baik. Di saat dia mau menyapa, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar. Beberapa penduduk desa bergegas masuk dengan seorang pemuda di punggung mereka. Tai Niu, cepat mengeceknya. Anak ini entah bagaimana terluka di gunung dan pingsan. Seorang penduduk desa berkata dengan gugup. Beberapa orang tertunduk, hanya untuk melihat wajah pemuda itu pucat, kaki kanannya berlumuran darah, dan sedikit cacat. Tai Niu merobek strip kain dan menemukan luka panjang di kaki kanannya. Tidak ada yang serius, tapi tulangnya patah. Dia menilai, temukan beberapa tongkat dan obat luka. Aku akan membantunya menyambungkan tulang. Baru saja Tai Niu bicara dan akan melakukannya, Eric Kin malah menghentikannya. Jika kamu mengobati seperti ini, anak ini tidak akan selamat. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Tai Niu melebarkan matanya, sedikit bingung dan tidak senang. Dia tidak terluka, tapi diracuni oleh sejenis monster. Scar, apakah kamu membawa pil penawar racun? Scar dengan cepat mengeluarkan pil mujarab dan memberikannya ke mulut anak muda itu. Jangan diam saja, tekan dan tahan titik-titik akupuntur ini untuk melepaskan Reiki. Eric Kin mengarahkan Tai Niu untuk mengoperasinya. Dalam waktu singkat, di mata tercengang Tai Niu, pemuda itu menyemburkan seteguk darah hitam dan perlahan membuka matanya. Seekor ular piton beracun yang sangat besar, menggigit pahaku. Untungnya aku jatuh dari tebing, kalau tidak pasti akan memakanku. Kata pemuda itu dengan rasa takut yang berlama-lama. Benar-benar dilakukan oleh monster. Sepertinya aku sudah melakukan kesalahan. Tai Niu menghormat ke arah Eric Kin dengan kagum. Kalau boleh tahu, siapa kamu? Tai Niu, kamu tidak mengenalnya, dia adalah master dari Sekte Qin. Pak Tuali tersenyum. Jalan rahasia Eric Kin tidak baik, dan benar saja, nafas yang melambung tinggi tiba-tiba meledak. Mata Tai Niu bulat dan ada kemarahan tak berujung di wajahnya. Kamu adalah Eric Kin. Kamu membodohiku,
kata Tai Niu dengan marah. Jangan salah paham. Eric Qin menggelengkan kepalanya. Aku tidak membodohimu, aku hanya datang untuk melihat siapa yang akan menantangku. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.